Banyuwangi, tahun 1998. Perang ilmu hitam, intrik politik, sampai pemenggalan kepala digantung di pohon menjadi bagian dari catatan kelam pada tragedi pembantaian Dukun Santet. Banyuwangi dikenal sebagai tanah luhur nan sakti. Namun pada tahun 1998 silam, oknum misterius melakukan pembantaian secara sadis yang menargetkan para dukun santet, pondok-pondok, serta adu domba alim ulama. Masih terekam jelas di ingatan kala aku menyaksikan orang-orang yang dibunuh begitu cepat secara sadis di depan mataku sendiri. Panggil aja aku Satrio. Waktu tragedi itu terjadi, usiaku masih 11 tahun. Saat itu, aku sedang mondok di salah satu padepokan yang terletak di timur Pulau Jawa. Tepatnya di tanah Banyuwangi, tanah yang tersohor akan kesaktian, magis, dan klinik. Satu malam, aku mendapat telepon dari paman yang mengabari kalau bapakku telah meninggal. Dia dibunuh oleh seorang misterius, namun pelakunya tak tertangkap. Belum selesai teleponku tutup, tiba-tiba aliran listrik di pondok padam. Mati lampu total. Enggak lama terdengar suara teriakan dan tangisan dari berbagai penjuru. Dari atap-atap pondok, aku mendengar suara derap langkah seperti ada yang berlarian cepat di atasnya. Aku mengintip lewat jendela. Banyak orang-orang yang menghamburan lari histeris ketakutan. Semua orang-orang di kamarku juga ikut panik. Pintu dibuka dan mereka ikut berlari keluar. Semula aku kira ada kebakaran atau huru-hara. Aku ikut rombongan keluar kamar. Namun di luar kamar, aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam dengan menyeret tubuh guru-guru di pondok yang sudah bersimbah darah. Tiap kali mengingat kejadian itu, aku masih gemetar, benar-benar mencekam kepikiran bapakku, dan saat itu aku berpikir mungkin aku juga akan menyusul bapak. Kami semua berteriak ketakutan. Satu dari mereka datang menghampiri kami sembari menyeret Pak Rohim, yaitu guru kami. Di hadapan kami, orang berpakaian serba hitam dan bertopeng mirip ninja itu menundukkan kepala Pak Rohim yang tak berdaya, lalu mengacungkan tinggi sebilah pedang panjang dan menebas kepala Pak Rohim dengan cepat. Darah bermunceratan kemana-mana. Kami histeris, seolah belum cukup sosok mirip ninja itu mengerang seperti orang kesetanan, menggorok leher Pak Rohim hingga putus. Bisa kamu bayangkan, aku masih ingat betul ekspresi wajah Pak Rohim kala kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sosok itu lalu pergi begitu saja meninggalkan jasad Pak Rohim yang masih mengucurkan darah di atas tanah. Aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam itu melompat tinggi ke atap-atap, lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia normal. Gak lama, aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu, terlihat dengan jelas mayat guru kami yang kuingat itu jumlahnya ada 4 orang, termasuk Pak Rohim yang tewas secara mengerikan. Banyak orang yang luka-luka, dan kiai guru besar pondok kami hilang diculik. Di setiap dekat jasad-jasad yang tewas, sosok misterius itu memberi tanda silang, lalu pesan bertulisan, "Dukun biadab." Peristiwa itu menggegerkan satu Banyuwangi. Rupanya bapakku juga dibunuh oleh komplotan misterius itu dengan cara kurang lebih serupa. Tidak lama setelahnya, baru ku ketahui beredar kabar bahwa komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun-dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya,
Mereka seolah memerangi kelendik tanpa rasa takut. Kuakui, praktik ilmu hitam khususnya pada masa itu masih amat kental dilakukan secara terang-terangan di tanah Banyuwangi. Kami yang tinggal di desa terbiasa melihat bola-bola api Banaspati, terbangan di atap-atap rumah, ritual mistis, hingga penggeblukan sudah tidak menjadi hal asing bagi kami yang tinggal di desa tersebut. Namun, bukan berarti kami menormalisir praktik perdukunan, kekentalan budaya yang mengakar, kepercayaan turun-temurun, dan ketakutan kami terhadap hal majis telah menjadi hal lumrah yang sudah ada sejak aku lahir. Hampir setiap desa pasti punya juru kunci, dukun, atau minimal orang yang dipercayai memiliki kesaktian supranatural. Tapi tragedi Banyuwangi 1998 menjadi kali pertama pergerakan masif yang menyasar para dukun-dukun santet untuk dibantai tanpa ampun. Kami semua sangat ketakutan. Seluruh sudut Banyuwangi mendadak senyap dan mencekam. Tidak ada orang yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan untuk sekedar sholat berjamaah di masjid, kami was-was. 6 Februari 1998, Bupati Purnomo Sidik waktu itu mengedarkan radiogram berisi perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi agar mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan magis, yaitu dukun santet, guna untuk mendapatkan perlindungan dari aparat. Namun, yang terjadi setelahnya justru pembantaian di Banyuwangi kian menjadi-jadi. Jumlahnya bertambah, dan para korbannya ialah orang-orang yang terdata di desa. Komplotan misterius tersebut kian sadis. Jasad-jasad dukun-dukun santet yang menjadi korban pembantaian digantung di pohon-pohon. Kami benar-benar ketakutan melihat kejadian tersebut. Pendataan terhadap orang-orang sakti semakin digencarkan. Namun, seiring dengan hal tersebut, bertambah pula orang-orang yang diduga dukun tewas secara mengenaskan dengan tubuh yang terpotong-potong. Kala itu, masyarakat sudah tidak lagi percaya pada aparat. Sebagian besar bahkan penuding ini semua pembuatan oknum politik, karena pada tahun yang sama, tahun 1998 juga terjadi reformasi Orde Baru. September 1998, jumlah orang yang dibantai kian meluas, mencangkup tak hanya dukun santet, tapi juga dukun suwuk, yaitu dukun penyembuh, kiai, dan bahkan guru-guru ngaji. Setiap hari ada saja jasad mengenaskan yang berjatuhan. Dalam tempo singkat, Oktober 1998, korbannya sudah mencapai ratusan. Jika kalian ada di masa ketika teror ninja tersebut meluas, kalian pasti ingat kalau tidak hanya Banyuwangi, tapi satu pulau Jawa juga siaga. Karena waktu itu beritanya menggemparkan, media-media sosial yang sumbernya sebagai besar masih dari korban majalah dan TV. Desa-desa di Banyuwangi siaga, pos kamling digencarkan, bahkan di pondokku sampai kami semua belajar ilmu bela diri untuk jaga-jaga menghadapi situasi terburuk lagi. Namun, desa-desa siaga tak membuat komplotan itu mengundurkan serangannya. Bahkan di desa di seberang, gak jauh dari pondok kami, banyak orang-orang tewas karena keracunan. Menurut berita yang beredar, sumur-sumur di desa tersebut telah diracun. Kiai kami yang hilang juga belum ketemu. Pencarian masih terus dilakukan secara mandiri oleh orang-orang di pondok tanpa melibatkan aparat.
Waktu itu seluruh praktisi supranatural, dukun-dukun akhirnya bersatu memberikan perlawanan. Namun situasi menjadi semakin parah kala tak hanya yang teror yang nampak, namun fenomena tak kasat mata juga memakan korban secara mengerikan. Kala itu terjadi perang ilmu berbagi menjadi dua kubu. Paling parah ialah peperangan ilmu hitam yang begitu nyata berasa dampak bahkan oleh masyarakat biasa sepertiku. Di pondokku misalnya, entah ritual apa yang diperbuat oleh beberapa oknum membuat malam-malam di pondok terasa berbeda. Tercium aroma kemenyan di mana-mana. Beberapa kali terjadi kerasukan di pondok. Paling parah dialami oleh Ibu Yeti, pengurus pondok itu yang kerasukan sampai berjalan kayang cepat di lorong asrama. Tidak ada satupun yang berani keluar kamar asrama. Tutup dan kunci pintu. Jangan ada yang keluar. Pak Samir guruku berteriak dari jauh, seraya mengejar Bu Yeti yang lebih dulu merangkak kayang dengan cepat. Bicara mengusir setan yen kau bolonan karo setan. Gimana kak bisa kalian ngusir setan jika kalian saja bersekutu dengan setan? Sosok yang merasuk Bu Yeti seolah mengejek Pak Samir. Sekalipun menyaksikan dari sudut intip jendela, tetap saja aku merasa takut dan merinding. Wajah Bu Yeti pucat dan penuh urat-urat membiru dari dalam kulitnya yang menongol keluar. Entah siapa yang memulai, tapi kala itu seluruh santri membaca doa-doa dengan keras secara serentak dari dalam kamar asrama masing-masing. Malam itu menjadi kali pertama aku melihat orang kerasukan sebegitu ngerinya. Bahkan dia sampai mampu menyakiti orang di sekitarnya. Kudengar Pak Samir sebelum sempat tersayat pisau ketika berhadapan dengan Bu Yeti di area masak, yaitu dapur bersama, sebelum Bu Yeti merangkak kayang ke lorong asrama. Gak habis pikir bagaimana kejadian itu bisa terjadi di pondokku. Mungkinkah akibat sesaji yang dipasang untuk menangkal ninja-ninja itu? Atau dampak dari perang ilmu hitam yang terjadi di sekitar kami? Waktu itu kami benar-benar ketakutan. Apalagi setelah pembantaian dukun santet oleh ninja terjadi bukan hanya di malam hari. Mereka semakin sporadis dengan berani membunuh di siang hari. Masyarakat cemas ketakutan, membuat Banyuwangi kala itu seperti kota mati karena warganya takut untuk keluar rumah. Perang ilmu tak kasat mata semakin gencar terjadi. Kami kerap mendengar suara ledakan kala malam. Korban-korban berjatuhan meninggal secara tak wajar, dan aku ingat betul. Gak lama setelah itu, banyak gelandangan atau orang gila yang mendadak bermunculan. Mereka diduga segelintir ninja yang kalah saat adu ilmu. Namun, ajaibnya, setelah pergerakan para ninja itu berhenti, para orang gila tersebut juga hilang begitu saja. Lenyap entah kemana, seperti satu kesatuan intensitas. Syukur alhamdulillah, kiaiku berhasil ditemukan dalam kondisi kritis, sedang diikat di pohon bersama mayat-mayat yang bergelimpang di mana-mana di tengah hutan pohon karet. Jika ku ceritakan bagaimana kiaiku ditemukan, mungkin akan menjadi sangat panjang. Intinya, hal-hal di luar nalar terjadi. Peperangan ilmu, kirim-kiriman santet, dan lalu lintas yang mengerikan benar-benar membuat Banyuwangi kala itu gak kalah sama kota sihir di film-film. Sampai sekarang, sungguh gak menyebut jika para ninja itu manusia biasa. Mereka bisa melakukan pergerakan di luar batas kemampuan manusia normal. Siapa mereka sebenarnya?